Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini telah berkumpul. Insyaallah kita semua istiqomah menjalankan kajian rutin yaitu fikih kontemporer pada Kamis malam hari ini, malam Jumat, yang tentunya tetap dengan guru kita semua Ustadz Dhani Firdaus. Tema pada malam hari ini yaitu terpaksa berhubungan badan dengan istri yang menstruasi pada malam Jumat. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Dhani, waktu dan tempat kami persilakan. Suara saya jelas ya? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tulki bihar ruqba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal zalimin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, peserta yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus panitia mahasiswa Universitas Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, kita rutin mengadakan kajian setiap malam Jumat, khususnya pada malam hari ini temanya yaitu tentang terpaksa berhubungan badan dengan istri yang sedang menstruasi, bagaimana hukumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah tempat ladang bercocok tanam. Maka datangilah dan bercocok tanamlah kalian semua wahai para suami, anna syi'tum, ya, sebagaimana yang kamu kehendaki. Di ayat lain Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, perlakukanlah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi hakikatnya seorang perempuan yang ada di dunia ini adalah diciptakan sebagai pasangan seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Sehingga ayat 223 surat Al-Baqarah ini mengatakan nisa'ukum harthul lakum, ya. Harthun itu ladang, ya. Jadi perempuan, seorang istri itu sebagai ladangnya, bercocok tanamnya seorang laki-laki sebagaimana yang kalian kehendaki, seperti itu. Namun kenyataannya terkadang ini ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita, khususnya malam Jumat misalnya, di situ kan banyak kesunahan nanti, tapi saya tidak akan membahas secara detail apakah memang benar sunnah Rasul yang dikatakan setiap malam Jumat itu harus berhubungan jima. Itu nanti pembahasan lain mungkin di kajian-kajian selanjutnya karena panjang pembahasannya. Yang jelas pada malam Jumat memang ada salah satu pendapat yang mengatakan disunahkan untuk berhubungan badan dengan istrinya. Namun kasus yang terjadi pada malam hari ini yaitu si istri tadi sedang mengalami menstruasi, ya. Ini sudah menjadi hakikatnya perempuan, bahwasanya setiap perempuan ya selalu kedatangan tamu setiap bulannya yang disebut dengan datang bulan, haid, ya. Makanya nanti pembahasan darah ini, haid itu di fikih itu sangat banyak sekali. Bab yang tersulit nomor 2 yaitu bab darah, ya. Bab haid ini. Yang pertama itu dalam fikih yang tersulit pertama zakat. Kemudian yang kedua itu adalah masalah zakat, masalah haid ini. Kemudian lantas bagaimana hukumnya ketika ada kasus yang mana seorang suami mengumpuli istrinya dalam keadaan menstruasi.
Kalau melihat ayat 223 tadi itu mengenai seorang suami itu keharusan mengumpuli istrinya dan caranya itu sesuka suaminya. Namun dalam kasuistik pada malam hari ini ada sedikit berbeda karena memang keadaannya itu tidak suci ya. Sehingga dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuha, begitu juga di kitab-kitab yang lain dijelaskan wa yahrumu bil ittifaq ityanul haidi ya. Ini sepakat seluruh ulama mengharamkan terkait tentang orang yang sedang haid. Wa mustahilluhu kafirun ya, dan orang yang menghalalkan hal tersebut itu bisa menjadi kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian dekati mereka hatta yathun, sehingga sampai mereka itu benar-benar bersih ya, jangan dikumpuli. Karena dulu kasus ketika ayat ini turun, mereka bertanya tentang haid, maka katakannya kul huwa adza ya, katakanlah itu adalah adza ya, suatu kotoran. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah perempuan ketika haid. Jauhi di sini bukan pas seperti orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu ketika haid perempuannya diusir. Kalau dulu gitu, ada waktu zaman jahiliyah ketika perempuannya istrinya ketika dalam masa haid itu diusir karena dianggap kotoran najis. Kalau Nasrani berbeda, baik haid maupun tidak haid tetap dikumpuli. Itu kalau Nasrani. Oleh karena itu Islam datang berada di tengah-tengahnya, yaitu ketika haid itu termasuk fa'tazilun nisa, maka harus dijauhi perempuan tersebut. Dijauhi bukan lantas diusir, tidak. Dalam artian fa'tazilun di sini tidak dikumpuli atau tidak digauli seperti itu. Tidak harus diusir seperti Yahudi. Kalau Nasrani itu tetap dikumpuli meskipun sudah dalam keadaan haid. Ini parahnya parahnya orang Nasrani. Fa'idza tatahharna fa'tahunna min haitsu amarakumullah ya. Karena memang ketika sudah bersih, baru ini memang sudah turun perintah, memang harus dikumpuli seperti itu. Jadi hukum dasar dari perempuan yang sedang menstruasi kemudian dikumpuli oleh suaminya, maka hal tersebut adalah haram. Dan barang siapa yang mencoba menghalalkan, wa mustahilluhu kafirun, dan orang yang menghalalkan tersebut nanti juga bisa menjadi kafir. Ustaz, kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah sudah melakukan tersebut. Kemarin saya tidak tahu. Maka ini ada keterangan di Fiqhul Islami juga, wa yusannu liman wati al haid ayatasaddaqa bidinarin. In wata'aha fi iqbalid dam. Disunnahkan orang yang sudah terlanjur ya mengumpuli istrinya yang dalam keadaan haid, maka diharuskan untuk bersedekah, berinfak, yaitu seharga 1 dinar ya. Itu bisa dikalkulasi, ada yang mengatakan 3,5 gram, ada yang 4,5 gram. Kalau 1 gramnya misalnya kita bulatkan 500.000 misalnya ya, paling murah, karena harga emas itu selalu naik. Misalnya itu 1 gramnya 500.000, berarti ya sedekahnya sekitar 2 jutaan seperti itu. Kalau itu darahnya deras. Kalau darahnya ketika deras fi iqbalid dam, maka itu dendanya 1 dinar. Kalau tidak deras ya, kalau tidak deras bagaimana? Wa binisfi fi idbarihi ya. Kalau tidak deras ya, itu dendanya 1/2 dinar. Nah, berarti kalau semisal 3,5 gram, maka itu sekitar ya 1,7 setengah, perkiraan seperti itu. Ada juga yang mengatakan idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa hiya haid in kana daman, kalau ada seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya sedangkan dia haid, in kana daman ahmar, kalau itu darahnya warna merah, falyatasaddaq bidinarin, maka harus sedekahnya, infaknya, dendanya 1 dinar. Ya, jadi itu dilihat dari darahnya. Kalau merah maka 1 dinar. Kalau kuning, bagaimana? Itu 1/2 dinar. Wa in kana asfar falyatasaddaq binisfi dinarin.
seperti itu. Jadi memang hakikatnya ketika seorang laki-laki ya, karena ketika sudah menikah itu hal hubungan suami istri itu menjadi hal yang lumrah karena juga menjadi kebutuhan dan kewajiban. Sehingga terkadang ketika ada kasus-kasus tertentu pada malam Jumat misalnya suaminya menginginkan istrinya namun keadaan haid, maka itu hukum dasarnya tidak diperbolehkan berdasarkan ayat tadi. Kalau kalau itu masih dalam keadaan haid, katakanlah kul huwa adza, itu termasuk kotoran ya. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan tersebut ketika dalam haid, wala taqrabuhunna, jangan dekat-dekati dia, hatta yathun. Itu dilarangnya berhubungan intimnya saja, berhubungan badannya. Kalau selain baina surah warukbah, selain pusar dan lutut itu diperbolehkan ya, tidak ada keharuman, diperbolehkan. Kalau dalam istilah fikih itu namanya istimta ya, bersenang-senang. Istimta siwa surah warukbah, bersenang-senang selain antara pusar dan lutut, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena memang yang dilarang itu lebih ditegasi lagi menurut mazhab Imam Syafi'i itu hanya dilarang berhubungan badan saja. Selain itu diperbolehkan dengan catatan selain anggota antara pusar sampai lutut seperti itu. Jadi itu mengenai hukum perempuan yang sedang menstruasi kok tetap dikumpuli oleh suaminya, maka dia termasuk orang yang berdosa besar dan juga nanti kena dendanya. Kalau itu darahnya sedang deras, maka dendanya 1 dinar. Kalau tidak deras, setengah dinar. Ada yang mengatakan untuk membedakannya itu lihat dari darahnya. Kalau darahnya itu merah, maka itu dalam keadaan deras, maka dendanya 1 dinar. 1 dinar sekitar itu 3,5 gram. Ada yang mengatakan 4,5 gram. Ya, sehingga kalau 1 dinarnya 1 gramnya 500.000, maka ya sekitar dendanya ya 3,5 jutaan seperti itu. Nanti tinggal dikalkulasi sendiri. Namun Ustadz, bagaimana kalau pas darurat ya? Seandainya kita si A seorang suami dan si B seorang istri, si B sedang keadaan haid, kemudian si A ini, Ustadz saya sudah tidak kuat, seandainya saya tidak mengumpuli istri saya, maka saya bisa melakukan hal yang negatif ke orang lain seperti itu, atau maaf misalnya melakukan zina pada orang lain. Lantas bagaimana Ustadz? Ini ada solusi ya, ada solusi terakhir. Setelah saya tadi cari beberapa referensi, ternyata ada di kitab Nihayatuz Zain karangannya Imam Nawawi Al-Bantani ini ya, Nihayatuz Zain. Ternyata keharuman dilarangnya mengukuli seorang istri yang sedang haid itu ketika memang tidak ada kekhawatiran zina. Jadi haram. Misal si A ini seandainya ini tidak mengukuli pun tidak ada kekhawatiran untuk melakukan hal negatif, maka ya memang jelas haram, hukumnya tidak boleh untuk mengukuli. Di sini disebutkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, wa mahallu hurmatihi idza lam yakhaf az-zina ya. Jadi sebenarnya keharuman tersebut berlaku ketika tidak ada unsur kekhawatiran untuk melakukan hal negatif ya, tidak ada kekhawatiran untuk melakukan zina, maka hukumnya haram untuk mengumpuli istrinya. Kenapa? Karena dalam keadaan haid, ini keadaan normal ya. Namun ketika dalam keadaan darurat ya, ketika dalam keadaan darurat, seandainya Ustadz saya kalau tidak mengumpuli istri saya, meskipun dalam keadaan haid seperti ini, menstruasi, saya ini bisa melakukan zina, saya bisa melakukan hal negatif lainnya. Maka bagaimana? Dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, fa in khafahu wa ta'ayyana al-wat'u. Kalau dikhawatirkan melakukan hal negatif, ya, kalau tidak mengumpuli istrinya, wa ta'ayyana al-wat'u, kemudian melakukan hubungan badan fil haidi dalam keadaan haid, toriqon lidaf'ihi, sebagai jalan untuk mencegah hal yang negatif tadi, jaza, maka hukumnya diperbolehkan. Li'annahu, karena idza ta'arada 'ala syakhsi,
mafsadatani kuddima akhafuhuma. Karena ada kaidah ini, ketika berbenturan seseorang itu dibenturkan dua perkara yang sama-sama mafsadah, sama-sama keburukan, maka yang diutamakan yang mana? Kuddima akhafuhuma, yang paling ringan. Seperti yang sudah kita kaji kemarin di kajian usul fiqh setiap malam Rebu, bahwasanya ketika ada dua mafsadah, idza ta'arada mafsadatani, kalau ada dua mafsadah keburukan sama-sama buruk, maka kuddima akhafuhuma, maka yang dimenangkan itu yang paling ringan, ya, yang paling ringan bahayanya. Semisal contoh, saya sering mencontohkan bahwasanya ketika kita itu di belakang truk misalnya, suatu ketika naudzubillah, semisal si A ini ketika dihadapkan dua pilihan, seandainya ini kalau ini terus misalnya ini bisa menabrak truk dan nanti bisa menimbulkan kematian, kemudian kalau membelokkannya nanti juga kesasar ke got misalnya, nanti itu resikonya juga bisa patah tulang, maka yang harus dipilih yang mana ketika darurat seperti ini? Yang dipilih ya harus menabrakkan ke got, daripada terus nanti karena supir rimnya blong kayak kemarin waktu itu, banyak sekali menimbulkan korban di Ledok Ombok kalau tidak salah itu, kalau tidak di Mayang itu. Jadi yang dipilih itu yang paling ringan, ya, sama-sama bahaya. Ini kecelakaan yang terus juga bahaya, masukkan ditatapkan ke mana? Ke pohon atau ke got juga bahaya. Namun yang paling ringan yang mana? Kan natapkan ke pohon atau ke got, karena lebih ringan. Mungkin hanya patah. Tapi kalau saya terus misalnya, ini nanti bisa malah menimbulkan kematian, ya, karena nanti bisa dilindes dan lain sebagainya, atau ditabrak orang lain, maka yang dipilih itu yang paling ringan. Nah, ini seperti contoh yang sering saya jelaskan. Begitu juga kasus seperti ini, ya. Jadi pertama, keharuman dilarang mengumpuli istrinya ketika haid itu ketika itu tidak dikhawatirkan zina. Namun ketika itu nanti dikhawatirkan bisa melakukan hal-hal negatif, kalau tidak tetap dikumpuli meskipun dalam keadaan menstruasi sebagai jalan untuk menolak hal yang negatif, maka hal yang demikian diperbolehkan. Kenapa? Karena satu, melakukan hal negatif zina dengan orang lain ini mafsadah juga, ya, mafsadah yang besar. Kemudian ini juga mafsadah buruk juga. Kenapa? Karena mengumpuli istri dalam keadaan menstruasi, ayatnya jelas dalam dalam Al-Qur'an dijelaskan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhhurn. Ya, jangan dekati mereka, jangan kumpuli mereka sampai benar-benar bersih. Sama-sama tidak boleh, sama-sama dilarang, ya. Sama-sama berbahaya. Namun cari yang paling ringan. Ternyata yang paling ringan itu tetap, ya, meskipun dosa dengan istrinya sendiri, ya, meskipun dosa dengan istrinya sendiri. Sehingga beliau mengatakan, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zainnya, dalam ini sebagai solusi terakhir, ya. Ini jangan dijadikan sebagai patokan utama. Ini adalah solusi terakhir. Ketika sudah tidak ada jalan lain lagi, yang mana nantinya akan menimbulkan hal negatif yang lebih besar, maka pendapat ini, kalau ini bisa dijadikan pegangan. Ya. Ingat, tapi ini solusi terakhir. Jangan salah paham. Karena tadi ketika ada yang baca judul ini, banyak sekali yang komentar, Ustaz, kok apa benar memang tidak apa-apa? Ya benar memang. Kalau berdasarkan kaidah usul fiqh, idza ta'arada 'ala syakhsi mafsadatani quddima akhafuhuma. Kalau ada dua perkara sama-sama berbahaya, maka carilah yang lebih ringan. Hal ini terjadi dan dibolehkan karena memang ada dua mafsadah yang sama-sama besar. Maka kaidah usul fiqh inilah sebagai kuncinya, yaitu yang paling ringan yang menjadi pegangan seperti itu. Sehingga mengumpuli istri dalam keadaan haid sebagai jalan terakhir, yang mana ketika nanti kalau tidak mengumpuli istrinya yang sedang menstruasi ini bisa bisa terjadi zina dengan orang lain, maka hukumnya diperbolehkan. Ya. Jadi sudah jelas, itu terkait masalah terpaksa mengumpuli istri yang sedang dalam keadaan
menstruasi, bukan masturbasi ya, masturbasi sama menstruasi beda. Dan yang sedang keadaan menstruasi diperbolehkan, yang mana ini sudah dalam keadaan darurat, seandainya tidak dilakukan bisa menimbulkan hal-hal negatif yang lebih besar. Sehingga kaidah usul fiklah masuk, idza ta'arada 'ala syakhsi mafsadatani quddima akhafuhuma. Maka yang paling ringan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dipaparkan materi-materi oleh Ustadz Dani. Baik, berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan jika ada teman-teman sekalian, Bapak Ibu ataupun audiens partisipan yang ada di dalam room yang ingin bertanya, silakan. Mohon maaf Ustadz, ini dari di room chat ini ada yang bertanya. Silakan. Mohon izin tanya, kalau misalkan istri menolak bagaimana, Mas? Apakah seorang istri itu berdosa? Nah, biasanya kan banyak juga yang beranggapan bahwa istri menolak ajakan suami ataupun anggapan bahwa ada istri durhaka yang menolak atas perintah suami. Nah, jika terjadi hal demikian ini bagaimana? Apakah dari si istri berdosa atau bagaimana? Istri menolak ajakan suami itu hukumnya dosa ya, karena dianggap tidak taat. Karena salah satu ciri-cirinya wanita soleha, idam amartuha atau atsni. Kalau kalau diperintah suaminya maka dia harus taat ya. Khairul mata dunya almar'atus soleha. Sebaik-baik permata dunia itu adalah perempuan yang soleha. Man hiya mar'atus soleha, siapakah dia wanita soleha? Ida amartuha atau atsni, kalau diperintah itu dia taat. Ida nazartuha sarratsni, kalau dipandang dia menyejukkan. Ida ghabtu anha, kalau suaminya tidak ada, maka hafidhatni maluha wa nafsuha, maka dia menjaga hartanya dan jiwanya untuk suaminya, seperti itu. Kalau menolak itu tidak boleh, bahkan ya selama itu kegiatan ibadah pun kok masih bersifat sunnah, ketika suami tidak menghendaki maka itu tidak diperbolehkan. Salat sunnah atau misalnya puasa sunnah ketika disuruh dibatalkan oleh suaminya maka harus patuh. Lain kalau wajib itu tidak boleh. Kalau sunnah selama itu kegiatannya masih sunnah dan suami menginginkan untuk berhubungan misalnya, ini wajib istri itu harus mematuhi perintahnya. Seandainya tidak mematuhi ya bukan termasuk mar'atus soleha. Tapi memang kita tidak tahu perempuan itu soleha atau tidak akan tahu. Nanti ketika sudah menikah pasti akan tahu. Karena kalau sebelum menikah ya pasti bagus semua ya, tidak ada jeleknya. Orang kalau masih belum menikah itu tidak ada jeleknya. Kamu yang seperti ini, seperti rembulan, seperti matahari dan lain sebagainya ya. Tapi kalau sudah menikah nanti akan lain cerita seperti itu. Dan istri harus mematuhi, karena memang dalam surat Al-Baqarah kan sudah dijelaskan, nisa'ukum harthul lakum, sebagai ladang ya, sebagai ladang. Maka ya namanya ladang kan harus taat pada pemiliknya, karena memang istri itu adalah haknya suami, bukan haknya orang tua. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah haknya suami, bukan haknya orang tua, jadi harus lebih mengutamakan keinginan si suami, seperti itu. Dan semoga kalian juga bisa menjadi istri yang soleha, seperti itu. Lanjut. Oke, ini sedikit ada feedback ini dari penanya Ustadz. Lalu bagaimana jika berdampak buruk pada kesehatan istri? Apakah itu tidak termasuk zalim? Nah, di sisi lain juga mungkin ada nggak sih tata cara mungkin dari istri bagaimana sih menolak yang baik? Mungkin apakah mutlak tidak boleh menolak, ataupun jika diperbolehkan pun apakah harus ada tata caranya atau bagaimana? Begitu Ustadz. Pertama memang kalau sampai berlebihan dan sampai menimbulkan doror, bahaya, maka juga itu tidak diperbolehkan ya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah menimbulkan doror maka tidak diperbolehkan. Terus lantas bagaimana cara menolaknya? Ini persis seperti kasusnya Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf dengan Zulaikha ya. Sayyidah Zulaikha yang waktu itu sampai ingin memperkosa Nabi Yusuf,
Tapi ketika menikah malah dibalik. Bahkan Nabi Yusuf mengajak untuk berhubungan, Sayyidah Zulaikha ini tidak mau, ya. Karena apa? Jawabannya Sayyidah Zulaikha ini dalam Ihya Ulumuddin kan termasuk Sayyidah Zulaikha ini termasuk salah satu perempuan yang waliullah, ya. Kenapa? Karena ketika diajak oleh Nabi Yusuf tidak mau. Karena sudah asik bercinta dengan Allah, seperti itu jawabannya. Namun ketika Nabi Yusuf mengatakan ini adalah perintah Allah, nanti akan dikaruniai seorang putra, seperti itu. Akhirnya mau Sayyidah Zulaikha. Cara menolaknya ya dengan bagus, ya. Kalau Sayyidah Zulaikha mengatakan saya masih sibuk sedang bercinta dengan Allah. Yang jelas suaminya ya harus sadar juga, tidak hanya istri yang harus memahami suami. Suami juga harus sadar kalau kita sudah tahu istrinya juga sama-sama kerja, suami sama-sama kerja, nanti ketika hal yang dalam kesibukannya misalnya kok dipaksa, ya itu kan tidak bagus juga, seperti itu. Itu nanti kalian bisa dibaca di kitab Uqudul Wijen atau Qurratul Uyun dan lain sebagainya. Di sana ada tata cara dalam berumah tangga. Jelas kalau di Uqudul Wijen itu jelas itu di sana, ya. Pokoknya ada hari-harinya, tidak sembarangan hari, seperti itu. Mungkin itu yang lain. Oke, alhamdulillah di sini banyak pertanyaan Ustadz. Alhamdulillah, mungkin karena ini sangat menarik tema pada malam hari ini. Ini ada dari salah satu penanya juga, dari Mbak Khofifatul Laili. Ini bertanya tentang tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya jika sudah terlanjur mengumpuli istri maka diharuskan bersedekah. Yang bersedekah itu suami atau istri ya Ustadz, atau keduanya. Lalu ukuran 1 dinar atau setengah dinar itu untuk suami atau istri atau keduanya. Lalu jika mereka termasuk orang yang tidak berkecukupan ekonominya, itu bagaimana Ustadz? Pertama, ini hukumnya hanya sunnah, ya. Hukumnya hanya sunnah. Bagi orang yang sudah terlanjur melakukan hal tersebut, disunnahkan untuk bersedekah 1 dinar. Sebenarnya kewajibannya apa? Ini. Sebenarnya kewajibannya itu adalah dalam ini referensinya dalam kitab Syekh Abdurrahman Al-Jaziri fi Qala Madzhabil Arbi'ah dijelaskan faman wata'a imra'atahu asna'a nuzulid dam fa innahu ya'sam wa tajibu alaihi at-taubat fawran kama ta'samu ia bitamkinhi. Kewajibannya itu sebenarnya bukan sedekah, bukan. Sedekah itu hanya kesunahan saja, ya. Jadi seandainya sudah terlanjur melakukan hal tersebut, maka dianjurkan. Bahasa dianjurkan ini bukan diwajibkan, dianjurkan. Bahasa dianjurkan itu masuk sunnah, disunnahkan untuk bersedekah atau berinfak 1 dinar kalau darahnya deras, kalau tidak deras itu setengah dinar. Kewajibannya apa? Kewajibannya bertobat, ya. Kewajibannya bertobat. Watajibu alaihi at-taubatu fauron. Kewajibannya itu bertaubat secara secepat mungkin, ya. Fauron, selekas mungkin atau secepat mungkin. Jadi seandainya orangnya tidak mampu, ya tidak perlu bersedekah karena itu hanya kesunahan, ya, kesunahan. Jadi meskipun tidak dilakukan tidak apa-apa, seperti itu. Alangkah baiknya dilakukan. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak, seperti itu, ya. Jadi itu terkait masalah hukuman bagi orang yang sudah melakukan. Kewajibannya 1 yaitu tajibu alaihi at-taubatu fauron, yaitu bertaubat secara secepatnya. Dan namun juga ditambahi dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar kalau itu memang darahnya deras, kalau tidak maka setengah dinar. Untuk siapakah itu, suami sendiri atau istri sendiri? Tidak, ini untuk suami istri jadi 1, ya. Suami istri jadi 1 karena memang ini suami istri bukan orang lain, seperti itu. Jadi dihukumi 1 dendanya, seperti itu. Mungkin itu, nggih. Oke, baik Ustadz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ini dari Mbak Mega. Saya izin bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, bagaimana hukumnya menjima istri dalam keadaan istihadhah. Terus yang kedua, ini mbaknya memaparkan contoh kasusnya, misal pada sore hari istri sudah mandi suci dari haid, lalu malamnya jima bersama suaminya,
namun ketika hendak mandi junub, ternyata darah haid keluar lagi. Apakah perkumpulan itu dihukumi istri dalam keadaan haid sehingga suami diharuskan membayar denda? Begitu, Ustaz. Ya. Yang pertama tadi apa namanya? Apa tadi sudah lupa saya. Yang pertama tadi? Yang pertama, bagaimana hukumnya menjima istri dalam keadaan istihadah? Istihadah. Istihadah ya, darah itu kan ada 3, ada haid, istihadah sama nifas. Ya, kalau istihadah itu apakah tidak boleh dikumpuli? Boleh, karena memang darah istihadah itu berbeda, bukan darah seperti haid. Itu bisa muncul kapan saja. Makanya orang yang mustahid, ya, orang yang beristihadah itu tetap diwajibkan untuk melakukan hal-hal kewajiban seperti sholat, ya, puasa dan lain sebagainya. Karena memang itu bukan darah kotor, bukan itu, tapi darah penyakit, ya. Maka dari itu, ketika misalnya kasusnya dalam sholat, bagaimana sholatnya orang yang istihadah, maka itu disamakan seperti orang yang salisil baul, orang yang beser, ya. Jadi harus disumpet, gitu ya, harus disumpet biar tidak keluar. Begitu juga ketika ini masalah jima seperti ini, bagaimana hukumnya? Ya tidak masalah, cuma kan tapi masa apa ya? Ketika misalnya di tengah melakukan hal tersebut, misalnya suami istri tiba-tiba pas keluar darah, itu ya tidak dihukumi dosa, enggak, karena memang darahnya tersebut itu tidak tahu kapan keluarnya, dan juga orang yang beristihadah itu tidak ada kebolehan untuk meninggalkan kewajiban tetap. Nah, sehingga ketika dalam kasusnya demikian hubungan suami istri, maka ya tidak apa-apa seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah tadi itu apa namanya? Tadi apa yang kedua? Ini contoh suatu kasus ketika istri sudah mandi dan dirasa suci dari haid, lalu malamnya jima bersama suaminya, namun ketika hendak mandi junub, ternyata darah haidnya keluar lagi. Nah, apakah perkumpulan itu dihukumi istri dalam keadaan haid sehingga suami diharuskan membayar denda? Begitu, Ustaz. Pertama itu kan saya mengatakan di awal, bab darah ini, bab perempuan itu yang paling susah, karena efeknya itu kemana-mana. Namun anehnya, ya anehnya terkadang perempuan itu tidak tahu, tidak peduli dengan kasus dirinya sendiri. Bahkan yang peduli itu yang laki-laki. Oleh karena itu Syekh Al-Mulibari itu pengarangnya Fathul Mu'in tidak mau banyak-banyak membahas bab darah, karena memang kok saya yang laki-laki itu sampai membahas sampai mau banyak, orang yang perempuannya saja tidak peduli seperti itu. Jadi memang kasusnya banyak, makanya itu seorang suami kalian ini yang laki-laki harus tahu juga ya hukumnya, pelajari bagaimana ya, wajib masalah darah itu. Nanti di perempuan itu kan ada yang apa namanya, ada yang dzakiratan li waqtiha, ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ada mubtadi'ah mumayyizah dzakiran li waqtiha, ada yang nasiyan li waqtiha. Ada seorang perempuan sudah bisa mendikan darah haidnya tapi lupa. Nah, ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang tidak bisa membedakan darah haid apa darah anu. Ini ada 7 klasifikasi kalau dalam kitab Takririz Sadidah karangannya Syekh Al-Kahf. Itu harus tahu itu ya perempuan itu ya. Ada kol lakti, ada kol sahbi, nanti bisa dipelajari khusus perempuan itu sampai ada hitung-hitungannya seperti itu. Lantas kasusnya bagaimana ini kalau semisal kita ternyata sudah mandi, malamnya itu tiba-tiba keluar. Kita lihat dulu ya, apakah itu sudah melebihi batas kewajaran apa tidak. Misalnya aqallu tuhur, paling sedikitnya suci itu kan paling banyaknya darah itu kan biasanya 7 hari. Kok 7 hari? Paling sedikitnya itu kan 7 hari. Semisal kalian itu sudah 7 hari, maka nanti ketika pas malamnya keluar lagi, itu mungkin bisa darah istihadah. Kalian harus melihat kebiasaannya kalian itu biasanya berapa hari keluarnya, seperti itu. Tidak lantas dihukumi nanti itu haid atau tidak, dilihat dulu. Bisa jadi itu istihadah karena sudah melebihi batas kewajaran yang biasanya darah yang biasa kita keluar, seperti itu.
Misalnya si A, ya, si A ini sudah biasa keluarnya itu dari kecil itu sudah 7 hari. Maka ya nanti ketika ada yang lebih dari 7 hari ini bisa jadi itu adalah istihadah seperti itu. Kan nanti bisa dilihat dari masanya. Kalau memang itu misalnya masih dalam masa-masa 7 hari ini, ya misalnya masih dapat 6 hari, dah kira keluar lagi ini sudah. Kemudian apa namanya? Kemudian mandi. Pas malamnya sama suaminya berhubungan. Ternyata pas keluar darah lagi, ya jelas ini masih dalam kategori darah haid karena masih dalam 7 hari misalnya seperti itu. Sehingga ya kesunahannya untuk membayar denda tersebut. Tapi ini tidak wajib ya, sunnah ya, sunnah dianjurkan, tidak wajib. Wajibnya itu adalah bertobat. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, namanya orang tidak tahu. Makanya perempuan juga harus wanti-wanti mengecek itu, ya salahnya perempuannya juga. Kenapa kok nggak dicek dulu? Karena dicek benar-benar bersih apa belum. Kita biasanya sehari-harinya itu berapa misalnya seperti itu. Ada yang kasusistik yang berbeda. Ketika itu kasusnya mazhab Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan 7 hari ya. 7 hari. Kemudian yang Imam Hanafi itu 3 hari. Nah, ini yang jadi masalah. Pertanyaannya persis kayak yang barusan. Namun ini ada perbedaan mazhab. Yang si istri itu mazhabnya Imam Hanafi, yang laki-laki itu Imam Syafi'i. Sehingga ini perempuan ini dia itu keluar darah ya 3 hari. Sudah keluar darah 3 hari. Kemudian akhirnya karena sudah mengikuti mazhab Hanafi, ya paling yang jelas ini sudah 3 hari ini sudah dianggap suci. Ya. Nanti yang lebih dari 3 hari ini dianggap istihadah, sehingga ketika istihadah melakukan hubungan kan tidak apa-apa. Tapi kan si suami ini kan ragu akhirnya. Loh, kok 3 hari ini? Padahal kalau di mazhab Imam Syafi'i kan 7 hari keluarnya biasanya. Bukan 3 hari, paling sedikitnya itu kalau di Imam Hanafi 3 hari, bukan 7 hari. Sehingga ketika masuk pada masa keempat, si perempuan mengatakan saya sudah suci seperti itu. Boleh dikumpuli. Meskipun nanti keluar darah, si perempuan tadi itu yang mazhab Imam Hanafi mengatakan ini adalah termasuk istihadah, sehingga tidak apa-apa. Wah, ini yang bahaya seperti ini. Sehingga lantas bagaimana yang dimenangkan? Ini mazhabnya yang si suaminya yang dimenangkan nanti pada akhirnya. Kenapa? Karena yang suami imamnya harus mengikuti suaminya. Apalagi sampai kekhawatiran seperti itu. Karena memang antar mazhab berbeda-beda ya. Iya kalau Imam Syafi'i 7 hari, kalau Imam Hanafi 3 hari. Maka dari itu kita harus hati-hati, dilihat dulu, terutama perempuan harus berbicara apa adanya, meskipun dipaksa oleh suaminya ya berbicara apa adanya. Harus dijelaskan, ini dosa besar ketika dikumpuli. Lain lagi kalau ceritanya memang si suami ini sudah tidak bisa nahan ya, bahkan bisa menimbulkan hal negatif, maka ada jalan keluarnya, diperbolehkan seperti itu. Tapi mesin diperbolehkan, nanti dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar kalau darahnya deras. Kalau tidak deras ya setengah dinar. Tapi meskipun setengah dinar lumayan ya, sekitar 2 jutaan seperti itu ya. Uangnya siapa buat untuk sedekah seperti itu. Jadi harus hati-hati untuk perempuan. Sekarang sudah harus mulai memperhatikan darahnya, hitung-hitungannya, jangan sampai meleset karena itu nanti bisa berimbas ke ibadahnya kalian, terutama sholatnya. Seperti itu. Mungkin itu ya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Monggo. Ini dari Mbak Sri Wilujeng. Ini mau bertanya, bagaimana kalau wanita biasanya masa haidnya 7, setelah itu pada suatu waktu sampai 15, bagaimana hukumnya? Apakah dihukum istihadah? Ini mungkin dalam artian di luar kebiasaan yang tadi Ustadz. Nah, seperti itu bagaimana? Ini kan goiruli waktiha, selain waktunya biasanya. Ada memang kasusnya seperti itu. Ya dilihat. Kalau memang itu nanti kebiasaannya itu adalah 7 hari, kok lebih dari itu biasanya istihadah. Ya. Biasanya istihadah. Maka cara mensiasatinya bagaimana? Itu sudah istihadah, maka tetap kita harus melakukan ibadah sholat. Tapi kan nanti keluar darah Ustaz ketika sholat misalnya, ya harus disumpet ya, harus disumpet. Begitu juga laki-laki yang beser, yang apa istilahnya bahasa kasar Jawanya itu cercer, atau yang salisil baul, orang yang beser, jadi keluar air kencing terus misalnya, itu kan harus disumpet.
Begitu juga perempuan yang keluar darah terus itu ini harus ditutup juga seperti itu oleh kapas atau perban dan lain sebagainya yang bisa menutup, karena memang darah yang di luar kebiasaan itu biasanya itu istihadah. Namun kalau Imam Hanafi itu ekstrim mengatakan langsung kalau yang lebih dari 3 hari itu langsung dianggap istihadah seperti itu. Kalau di Imam Syafi'i tidak, masih dilihat dulu, dilihat dari kebiasaannya. Kalau dari kebiasaannya itu memang itu 7 hari, kebiasaan dari dulu memang 7 hari, kok lebih, ini istihadah. Tapi kalau ini terkadang tidak, terkadang iya, ini nanti bisa dipantau ya. Kebiasaannya berarti masih belum jelas ya. Kebiasaannya masih belum jelas, harus dipastikan dulu. Tapi kalau Imam Hanafi itu langsung ekstrim. Lebih dari 3 hari itu istihadah. Lebih dari 3 hari langsung istihadah. Gitu, gampang. Malah kalau di mazhab lain itu lebih gampang bedakannya, karena di luar masa kebiasaan, masa paling sedikitnya, itu langsung dipukul rata istihadah. Saya perhatikan seperti itu yang di luar mazhab. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak, dilihat dulu ya. Karena memang masanya itu tidak mesti 7 hari, tidak, ada yang 10 hari. Apalagi efek dari suntik KB, Masya Allah, itu semerawut itu hitungannya nanti. Asli semerawut. Nanti kalian akan mengetahui ketika sudah menikah, karena nanti hitungan-hitungan yang sudah sudah menjadi kebiasaan itu akan berubah total dengan adanya KB seperti itu. Dan itu nanti insya Allah akan dibahas di pembahasan kajian selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita istiqomah mengikuti seminar kajian online setiap malam Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah juga terima kasih atas teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas antusiasnya, sangat luar biasa. Karena memang sudah di penghujung acara dan sudah melewati batas waktu, mungkin ini saatnya untuk penutupan. Pada Ustadz Dhani, kami persilakan untuk doa. Mari kita tutup seminar kajian online malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini semoga bermanfaat meskipun sedikit, dan semoga kita bisa istiqomah mengikuti kajian ini seterusnya. Amin Allahumma amin. Wa ala hadimiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syaulilalahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah telah berakhirlah kajian pada malam hari ini. Semoga kita tetap diberikan kekuatan untuk istiqomah. Jangan lupa juga teman-teman, insya Allah kajian ini akan selalu istiqomah pada hari Selasa dan juga hari Kamis malam. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.